Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhabbibin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani sairil awliya illah wal awliya ittisah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisin hadha, khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Masih menerangkan tentang keutamaan masjid. Hadis nomor pinten? Nomor sak mangkin 8 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku basato beber sapa man hasiron ing kloso fil masjid ing dalem masjid, lam tazal moko ora leren sapa al malaikatu para malaikat iku tastaghfiru nyuwunke ngapura ya malaikat lahu kedue man madama selagine tetep apa dalika mengkono-mengkono al khasiru kloso fil masjid ing dalem masjid. Barang siapa yang beber kloso, pembeber kloso. Bahasa Indonesia ini nopo nih? Gak usum kloso saiki. Barang siapa yang menggelar tikar, wis gak usum kloso ganti karpet. Kena pandemi hilang pisan karpet. Di dalam masjid, maka tidak berhenti malaikat memohonkan ampun bagi orang yang melakukan itu selama karpet itu masih tergelar. Coba. Jadi ini termasuk keutamaan masjid. Bagaimana Pak kalau orang itu kemudian bukan beber karpet tapi beber keramik? Nah, nyumbang keramik, ya selama masih dipakai maka akan dimohonkan ampun oleh para malaikat. Ini keutamaannya luar biasa, Mbak. Makanya membangun masjid itu termasuk mempunyai banyak keutamaan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah wa nallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid yang
niatnya benar-benar karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah kelak nanti di surganya Allah. Bangun masjid itu kaya ngono. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu untuk memakmurkan masjid, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takafallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauh warahmah wal jawas ala sirat ila ridwanillahi ilal jannah. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Jadi omahe wong takwa niku adalah masjid. Maka hendaknya kita merasa masjid itu sebagai rumah kita, merasa memiliki maksudnya. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu, dan Allah menjamin orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, dijamin. Kalau dulu ada bank namanya takaful, itu artinya menjamin, artinya penjamin. Birrauhi warahmah, dijamin dengan kesenangan dan mendapatkan rahmat Allah. Jadi orang yang merasa masjid itu sebagai rumahnya, nah, nek rumah somae nek kotor ya diresiki. Itu maksudnya begitu. Bagaimana rumah itu menyenangkan, kan begitu. Jadi baiti jannati kata Rasulullah, rumahku adalah surga. Jadi bagaimana kita merasa senang berada di dalam rumah, itu yang dimaksud merasa memiliki. Gak kok terus sertifikatnya nanti tak bang nol, gak ngono maksudnya, bukan begitu. Maka Allah akan menjamin dengan memberikan kesenangan dan rahmat. Wal jawasi ala sirat, serta akan diberikan mudah nanti melewati sirat. Ketika kita setelah dari mizan timbangan akan melewati siratal mustaqim, banyak orang tidak mampu lewat sana. Tapi bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, itu akan diberikan kemudahan melewati sirat. Ila ridwanillahi ta'ala ilal jannah, menuju pada ridho Allah dan sampai di surganya Allah. Ini keutamaan bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Luar biasa berarti. Para jamaah, membangun masjid itu beda. Jadi orang yang membangun masjid itu disebut mempunyai jariyah. Jariyah itu artinya mengalir, pahalanya mengalir, akan terus. Wong beber kelosok tok wae, selama dibeber, selama masih digunakan, dimohonkan ampun oleh malaikat. Apalagi orang yang membangun masjid. Maka orang yang membangun masjid itu mendapatkan jariyah, aliran. Dalam istilah bahasa, ada orang itu infak, ada orang itu sodakoh, ada orang itu jariyah. Itu harus dibedakan. Penggunaannya juga berbeda. Jadi kalau masjid itu sedang dalam perbaikan renovasi, maka istilah yang digunakan adalah jariyah, karena pahalanya akan mengalir terus. Kalau di masjid kami biasanya itu kami bedakan itu. Jadi jariyah itu hanya dibuka ketika masjid sedang melakukan perbaikan. Bila tidak, maka kotak itu ditulisi infak atau sedekah gitu saja. Penggunaannya lebih luas. Penggunaannya lebih luas. Jadi umpamane kaya bayar petugas kebersihan masjid, itu masuk dari sedekah tadi atau infak tadi.
Tapi khusus untuk pembangunan masjid, perbaikan masjid itu menggunakan jariyah. Kenapa dibedakan? Karena itu amanah. Amanat. Jadi kalau kita bikin kotak jariyah, ternyata ketika digunakan uang itu bukan pahala yang mengalir, maka kita namanya tidak amanah itu. Kan begitu kan? Nah, harusnya kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Kok sedekah digunakan jariyah boleh, itu namanya meningkat, kan gitu, meningkat. Nah, kalau jariyah digunakan sedekah itu turun namanya. Jadi rada angel didik ini. Nah, sebenarnya tidak sulit juga karena enggak kulino mungkin. Nah, jadi seperti itu menjalankan amanah orang. Maka ketika masjid sedang melakukan perbaikan apapun, itu nanti yang digunakan adalah dana dari jariyah tadi. Pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku akhraja ngetokake sapa man qadaratan ing rerusuh minal masjidi saking masjid biqadri ma kelawan kira-kirane barang ya durru kang mubeng ya ma fil aini ing dalem meripat akhrajau maka ngetokake hu ing man sapa Allahu Gusti Allah taala min a'dhami dzunubi saking gedene pira-pira dosane man. Barang siapa yang membersihkan kotoran dari masjid sekedar apa yang mengganggu mata, sekedar kotoran tadi, sekedar apa yang mengganggu mata. Jadi ketok kotoran titik kan meripat itu merasa terganggu melihat itu kan. Maka Allah akan mengeluarkan dia dari besar-besarnya dosa. Min a'dhamid dzunub. Coba bayangkan. Kenapa? Karena memuliakan rumah Allah. Itu etika, memuliakan rumah Allah. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi bahkan yaqulullah azza wa jalla wa izzati wa jalali innil ahammu bi ahlil ardi azaban fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabina fiyah wa ilal mustaghfirina bi ashar saraftu dzalika anhum. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, inilah ahamu bi ahlil ardi azaban, sesungguhnya aku berencana untuk menimpakan azab kepada penduduk bumi. Fa idza nadartu ila umari buyuti, maka ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, kata Allah, memakmurkan masjid, wa ila mutahabina fiya, dan orang yang saling berkasih sayang karenaku, kata Allah, wa ilal mustaghfirina bi ashari, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, saraftu dzalika anhum, maka aku hindarkan azabku dari mereka. Jadi wong-wong sing memakmurkan masjid itu kita harus berterima kasih kepada mereka. Ya, karena jasa mereka Allah tidak jadi menurunkan azab. Nah, ya, luar biasa. Memakmurkan, takmir itu akar katanya umaro, artinya makmur. Berarti orang yang memakmurkan masjid. Bagaimana memakmurkan masjid itu? Yang menghidup-hidupkan kegiatan kemasjidan, digunakan sesuai dengan fungsi masjid itu sendiri. Jadi hadis yang depan itu kan diterangkan, ketika di dalam masjid jangan sampai berbicara urusan dunia, kan begitu kan? Bila melakukan hal seperti itu, maka ahbatallahu amalahu arba'ina sana, Allah menghapus amal kebajikannya selama 40 tahun. Jadi ibadah itu terkadang mudah dilipat gandakan,
memandang wajahnya orang alim itu lebih utama daripada ibadah sunnah 1000 tahun, kan begitu hadis yang pertama. Insya Allah jenengan pun lali. Nah, insya Allah. Hadis yang pertama itu hanya memandang wajahnya orang, sebegitu mudahnya Allah melipat gandakan, tapi begitu mudah pula Allah itu menghapus pahala. Coba ini ya, harus hati-hati di sini. Agama itu basyira wa nadhira, berita gembira dan berita yang menakut-nakuti. Jadi hanya karena berbicara tentang urusan dunia di masjid, hilang sudah amal ibadah kita 40 tahun, hilang. Jadi malaikat itu ya bolak-balik nulis amal, ya bolak-balik menghapus amal aja nih. Nah, jadi kadang malaikat pegel akhirnya digeletak nopo ben wis gak tak tulis babano sak karepe gitu kadang. Ini bahasa saya aja. Para jamaah, ini karena orang yang memuliakan ta'zimu ma'adzamallahu muta'ayyinun wa iftiqaru dzalika rubbama kufra. Memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah itu sudah semestinya. Meremehkan apa yang dimuliakan Allah itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang kufur. Allah memuliakan masjid, maka kita harus sepantasnya memuliakan. Allah memuliakan orang yang alim, maka kita sudah sepantasnya memuliakan orang yang, apapun yang dimuliakan Allah sudah sepantasnya kita memuliakan. Ini sudah hukum sebab akibatnya seperti itu. Lah memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah itu akan mengangkat derajat kita. Allah menjadi suka. Allah menjadi suka. Kajian yang lalu kita membahas tentang hadis idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ketika kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk. Jangan duduk ini banyak orang salah paham. Akhirnya dimaknai tidak boleh. Bukan begitu maknanya. Nek panjenengan ngaji lewat terjemah ya mesti begitu ketemunya. Janganlah duduk kecuali sholat 2. Nah, seolah-olah sholat 2 rakaat ketika masuk masjid itu seolah-olah menjadi wajib, kan begitu. Padahal tidak begitu maksudnya. Hukumnya tetap sunnah itu. Jadi dalam kaidah fikih itu al-amru lil wujub, ada kalanya al-amru lil mandub. Perintah itu menunjukkan wajib, terkadang begitu. Terkadang itu al-amru lil mandub, perintah itu menunjukkan sunnah. Tidak semua perintah wajib. Ini kan perintah untuk sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Tidak semua perintah itu kemudian dihukumi wajib. Seperti dalam Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahlah kalian semua laki-laki dengan perempuan 2, 3 atau 4. Fankihu, perintah itu, nikahlah. Nah, ini dimaknai wajib. Sampeyan bojone piro? Dosa kabeh berarti, kan begitu kan? Nah, jadi belajar agama itu begitu, harus komprehensif lah. Para jamaah, kenapa kita diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid? Karena itu penghormatan. Bentuk penghormatan kita kepada masjid. Bentuk penghormatan. Tapi nek saya ini, kalau waktu-waktu makruh saya tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau saya, ada beberapa ulama yang memperbolehkan, tapi kalau saya tidak melakukan karena waktunya makruh. Kapan waktu makruh itu? Setelah subuh, setelah asar. Saya mesti tidak melakukan itu. Saya pribadi menggantikan dengan al-baqiyatus sholihat,
Apa al-baqiyatus sholihat itu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Jadi panjenengan budal yang masjid kok kesusu, teko masjid, nggih, ternyata wis arep qomat, tidak perlu sholat tahiyatul masjid, tidak perlu sholat qobliyah subuh, cukup digantikan dengan al-baqiyatus sholihat. Ini keterangannya begitu. Itu menggantikan semuanya sudah, dan itu sunnah. Melakukan sholat sunnah di dalam waktu yang makruh, waktunya yang makruh. Nah, kalau saya cenderung menghindari, karena waktunya yang makruh. Jadi ngeten-ngeten ini fikih, jadi penting sekali sebenarnya. Saya Jumat kemarin sebelum hari raya Id, bar khutbah Jumat itu sama takmirnya tidak boleh pulang. Pak, mau ada yang perlu dibicarakan. Terus beliau matur, ini panitia lagi rame ini Pak. Loh, ono apa kok rame? Tentang sembelihan kurban. Beberapa panitia menganggap sembelihan kurban yang tahun kemarin itu tidak syar'i. Terus kalau ganti takon, lo dianggap nggak syar'inya di mana? Katanya teman-teman sebagian itu, kalau habis nyembelih hewan kurban ditunggu 15 menit sampai benar-benar mati, baru hewan kurban berikutnya boleh disembelih. Terus kalau nggak begitu berarti dianggap nggak syar'i. Iya. Iki aneh nih, aneh bin ajaib ini. Para jamaah, syar'i itu apa tuh artinya sebenarnya? Apa syar'i itu? Jadi kalau kita tidak bisa mendefinisikan ini, nanti ke belakang salah terus gitu artinya. Ya. Syar'i itu apa artinya? Sesuai dengan syariat, kan begitu kan? Akhirnya ono kudung syar'i, kudung yang sesuai dengan, bingung lagi saya itu, kudung yang sesuai dengan syariat. Zaman Rasulullah gak ono kudung sesuai syariat, gak ada. Kalau itu bahasa promosi oke lah, saya bisa menerima ya. Tapi kalau kemudian menyatakan selain itu tidak syar'i, lah itu yang salah. Itu yang menjadi salah. Inilah masyarakat kita, kadang itu sok kebablasan, sok kemakan bahasa-bahasa promosi. Akhirnya saya terangkan begini, dalam semua bentuk penghambaan itu yang perlu diperhatikan syarat dan rukun dulu, karena ini menentukan sah tidaknya. Bila ini selesai, silahkan perhatikan yang sunnah dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah. Panjenengan sholat, syaratnya antara lain harus suci, kan ngoten nggih, menutup aurat, dan itu syarat. Syarat itu sebelum perbuatan. Ketika melakukan sholat, panjenengan takbiratul ihram, maca surat Fatihah, hukumnya apa? Wajib. Kalau enggak dilakukan tidak sah sholatnya, kan begitu. Membaca surat setelah Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Walad dolin amin, terus rukuk, boleh enggak? Boleh. Jangan dikatakan orang yang tidak membaca surat setelah Fatihah tidak syar'i, jangan dikatakan begitu. Itu loh maksudnya gitu. Nah, lalu orang yang tidak melakukan sunnah terus dianggap enggak syar'i, kita semua enggak ada yang syar'i. Lo takoni jenengan, sunnah orang ketika akan berangkat ke masjid apa saja? Sunnah ketika orang akan berangkat ke masjid apa saja? Niki gak ono sing ruh, berarti gak ono sing syar'i. Yang pertama bangun, kalau pagi hari bangun sebelum subuh, kemudian mandi. Setelah mandi sholat fajar 2 rakaat di rumah, bukan di masjid. Sunnah begitu. Kemudian melangkah keluar dari rumah
kaki mana dulu? Kaki mana dulu? Kaki kiri, karena lebih mulia rumah daripada luar rumah. Memakai sandal dengan kaki kanan dulu, sunnah. Berangkat menuju masjid dengan membaca doa ketika berangkat ke masjid. Piye dungane? Piye dungane? Allahumma wis barik lana wae lah, gampang nih. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi mamsaya hada, dan seterusnya. Itu doa yang dibaca ketika berjalan menuju. Jenengan nglakoni niki mboten? Oh gak syar'i berarti jenengan. Masa begitu? Kan tidak. Ngoten maksudnya nggih? Kan tidak begitu. Wong itu sunnah. Begitu sampai teng masjid, nggih, mau masuk masjid, melangkah masuk masjid kaki kanan dulu, tapi melepas sandal itu sunnah kaki kiri. Ayo prakteknya piye? Melepas sandal sunnah kaki kiri, masuk masjid sunnah kaki. Ayo prakteknya piye? Jadi kaki kiri dikeluarkan dari sandal, ditumpang nih sandal dulu, baru kaki kanan yang melangkah masuk. Ono sing lakoni? Gak syar'i sampean berarti. Mosok begitu kan enggak. Pun ngetoki kuku. Gampang kan? Ngetoki kuku sunahnya seperti apa? Wis gak ngerti. Yang pertama telunjuk kanan yang digunakan tahiyat. Ini sunnah. Bergeser ke sampingnya, berakhir di jempol untuk tangan kanan. Tangan kiri berbeda, jempol dulu, bergeser. Ini sunnah. Lah nek kesusu Pak, ya napa? Lho nek kesusu, wong ini sunnah gak dilakoni rapopo. Gupuk kabeh selak ana acara, akhirnya mampir nang tukang fotokopi golek ketokan sing ngene. Lah bareng sak drisine diketok ya ora apa-apa. Apakah orang yang melakukan seperti itu dikatakan enggak syar'i? Kan tidak. Nah, pertanyaannya dikembangkan. Syarat rukunya menyembelih kurban itu harus diketahui dulu. Hewan kurbannya jangan sampai terlihat, Pak. Kenapa enggak syar'i? Loh, apakah dikatakan itu tidak sah? Kan tidak. Niki lho kadang lo Masya Allah. Jadi terlalu berlebihan begitu loh beragama itu. Terlalu berlebihan. Akhirnya menjas orang lain salah. Lah ini yang salah problem. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, sunnah, ya sudah. Orang lain barangkali belum melakukan sunnah, gak usah dilok nih. Jadi kadang gak syar'i, diasumsinya akhirnya tidak sah, kan begitu kan? Ini kesalahan yang luar biasa ya. Padahal sing muni ngono, orang yang mempromosikan dirinya paling syar'i itu belum tentu sah. Saya berani katakan itu belum tentu sah. Hati-hati di situ. Jadi boleh panjenengan bikin songkok, dikasih merek songkok syar'i boleh, namanya bahasa promosi. Tapi jangan pernah menyalahkan orang lain. Nah, nek wis nyalahke wong liya itu namanya asobi, merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Sing penting niku syarat rukune bener sudah. Syarat rukune bener sudah. Adapun sunnah dilakukan semampunya. Panjenengan kok ketok wong ngombe karo ngadeg tangan kiwa pisan, sudah gak usah dilokne. Karena itu sunnah untuk minum dengan duduk. Tapi nek putrane jenengan sing lakoni ngono, Anda punya kewajiban dalam rangka mendidik. Beda urusan toh. Nah, tapi nek wong liya sampean gak kenal gak apa terus sampean muni, Pak.
nek ngunjuk niku sunnah karo niku melehke nek basa Jawa. Menapa melehke niku? Menapa melehke? Mencela, meremehkan orang lain. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu menghina orang. Hal-hal seperti ini nih yang banyak tidak tahu. Padahal Islam itu menampilkan akhlak. Menampilkan akhlak. Nah, jadi gak kok terus model aku ini ngelingno awakmu lho, aku ini ngeman awakmu. Wong sing nyolong iku mlebu neraka. Aja nyolong, awakmu nek nyolong neraka awakmu. Wong kok dinerakak-nerakakne terus ngamuk wong kan ndak begitu. Wah, ini gambaran-gambaran saja. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan man akhraja adam minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membersihkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Tukang resik-resik masjid itu omahe akeh suneng swarga. Ini jenengan kok pengin kulaan kaplingan lho, carane begitu nggih. Sing seneng resik-resik. Hadis yang lain. Man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yadurru fil aini lam tazalil malaikat tastaghfiru lahu madama dzalika daun fil masjid. Barang siapa menyalakan lampu di masjid, malaikat tidak berhenti memohonkan ampun selama lampu itu masih menyala. Jadi babano gak usah dipateni sampai engko awan. Lho yo gak ngono juga, nggih, gak begitu juga. Itu namanya pemborosan, nggih. Artinya apa? Sesuatu yang membawa manfaat di masjid itu selalu membawa keberkahan bagi kita. Masjidnya peteng, lampunya diurup nih sehingga menjadi terang, ibadah menjadi nyaman, itu akan membawa keuntungan bagi kita. Sing dongake malaikat, enggak main-main itu nih, yang mendoakan para malaikat. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu aja padha ndadekake sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid ira kabeh katuruki kaya pira-pira dalan. Jangan jadikan masjid-masjidmu seperti halnya jalan. Ya napa maksudnya? Jangan jadikan masjidmu seperti jalan. Ya apa karepe? Jangan jadikan masjidmu sekedar tempat berlalu lalang. Mek diliwati, tapi jadikan masjidmu sebagai tempat tinggal. Maksudnya tempat tinggal itu gak kok terus pindah yang masjid, tidak begitu. Itu adalah rumah kita yang harus kita jaga. Bagaimana kita itu menjadi kerasan di dalam masjid. Jadi jangan dijadikan seperti jalan mung diliwat-liwati. Ojo dadekno masjidmu kaya pasar. Hadis yang lain begitu ya. Apa? Ramai tapi urusan dunia saja. Jangan begitu. Fungsikan masjid sebagaimana mestinya. Tempat menghamba kepada Allah, melakukan aktivitas-aktivitas penghambaan kepada Allah, ya maca Quran, ya ngaji, ya zikir, ya salat dan lain sebagainya. Iktikaf, napa iktikaf niku? Berdiam diri. Niki makna bahasanya begitu. Jadi kok ana wong nang jero masjid turu, napa niku iktikaf? Iktikaf napa mboten kira-kira? Kan berdiam diri juga. Orang iktikaf itu adalah orang yang berdiam diri di masjid dengan maksud mendekatkan diri kepada. Makanya orang iktikaf itu perlu niat. Kalau tidak niat ya enggak sah. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Berniat untuk iktikaf. Berdiam diri, yang diam apanya? Yang diam apanya? Diri ya mesti diri. Tubuhnya diam, pikirannya diam, hatinya juga diam.
awake meneng pikirannya belarah, itu bukan iktikaf namanya. Dia menghadap kepada Allah, khudu, tunduk kepada Allah, itu iktikaf. Jadi wong meneng durung karuan iktikaf. Kadang awake tok sing meneng pikirane melayang kemana-mana. Jadi iktikaf itu sak pikirannya diam, menghadap kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu iktikaf. Jadi banyak orang kadang kalau niku piye nih, perasaan seperti itu seringkali muncul pas kumpul kanca-kanca teng masjid. Kadang gak wong-wong nang masjid iki iktikaf wis ngerti carane apa durung ya kira-kira ngaten nggih. Kadang itu pertanyaan seperti itu muncul padahal tidak boleh itu sebenarnya. Itu kan cenderung meremehkan orang. Berarti iktikaf di masjid, yang boleh dijadikan tempat iktikaf itu masjid. Untuk mushola tidak bisa. Untuk mushola tidak bisa. Demikian pula sholat tahiyat. Tahiyatul masjid ora iso, panjenengan sholat tahiyatul mushola ora iso. Ini tahiyatul masjid. Ini luar biasanya masjid. Luar biasanya. Dan untuk iktikaf tidak terbatasi waktu. Panjenengan pingin waktu apapun monggo. Esok sore subuh semua monggo lah, bebas. Bebas untuk iktikaf. Nah, jadi mendekatkan diri kepada Allah, berdiam diri, fokus kepada Allah, memperbanyak zikir kepada. Mungkin nanti bab piyambak tentang zikir insyaallah. Di belakang ada bab sendiri tentang apa zikir itu. Wong nek ora tau ngaji bab wudu, pasti wudunya salah. Betul enggak? Karena enggak pernah ngaji bab wudu. Wong ora tau ngaji bab sabar, jelas gak iso sabar. Orang enggak pernah ngaji tentang zikir, pasti enggak paham zikir itu seperti apa. Nanti insya Allah ada keterangan tentang zikir. Pun para jamaah, sampai situ dulu keterangan tentang keutamaan masjid. Monggo kalau ada pertanyaan. Wonten? Sepi men. Sampun wonten. Ya, memang kalau membahas tentang masjid itu biasanya tidak banyak pertanyaan karena itu tidak bersinggungan secara fikih, hanya etika-etika. Pun ngoten nggih, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.